Susun tangannya bersama kawan Anda. Ketika Pak bilang up, tangannya tuh naik ke atas. Kalau Pak bilang down, tangannya turun ke bawah ya. Oke, jadi adik-adik siap? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, up. Oke, down. Oke, sama bakal baca ya. Up, up. Oke, down, down. Up. Gini, up, oke, down turun. Oke, up. Ulangi ya, up, down, up, down, up, down, down. Oke, semuanya sudah semangat belajar? Jika semuanya sudah semangat belajar, kami mau bertanya ke kalian, siapa di sini yang pernah melihat berenang? Berenang. Orang berenang. Pernah nggak kalian berpikir mengapa seorang berenang dapat bergerak maju di dalam air? Jadi gaya aksi yang dihasilkan oleh berenang itu ketika tangan dan kaki mendorong air ke belakang, lalu air memberikan gaya reaksi ke depan sehingga arahnya berlawanan, sehingga yang dapat menyebabkan berenang dapat bergerak maju di dalam air. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, ada yang tahu materi apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi hukum Newton. Nah, ada yang tahu nggak apa itu hukum Newton? Ada yang tahu? Mungkin kurang tepat. Hukum Newton pertama kali dikemukakan oleh Isaac Aristoteles dan Plato. Kemudian pernyataan dari Aristoteles dan Plato disederhanakan lagi oleh Isaac Newton melalui hukum berapa? Ya, melalui hukum 1 dan 2 dan 3 Newton. Nah, tujuan dari mempelajari hukum Newton, peserta didik mampu memahami konsep hukum 1 Newton dengan baik. Peserta didik mampu mempelajari hukum 2 Newton dengan tepat, dan peserta didik mampu mempelajari hukum 3 Newton dengan baik. Nah, selanjutnya kakak akan membagikan gambar kepada kalian. Kakak ingin kalian memahami gambar tersebut selama 2 menit dulu. Akan tanyakan ini. Bagaimana, sudah diamati? Ya. Kita mau tanya nih ke kalian, mengapa pemuda tersebut dapat terdorong di depan saat berada di dalam mobil? Yang lain ada yang tahu nggak? Oke, jadi benar yang jawab tadi yang penerapan dari hukum 1 Newton. Jadi posisi awal mobil bergerak dengan kecepatan konstan, maka pemuda juga yang berada di dalam mobil tersebut juga bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, mengapa pemuda tersebut dapat melaju ke depan? Dikarenakan pemuda tersebut karena adanya momen inersia atau kelembaban.
melangkah ke bawah, pemuda tersebut mengikuti mobil tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang ke hukum 1 Newton. Nah, tolong satu orang baca bunyi hukum 1 Newton. Boleh, Dik? Hukum 1 Newton. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah 0. Ya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah 0. Jadi, Newton juga menjelaskan keadaan benda jika benda tidak dipengaruhi oleh gaya luar dan benda memiliki resultan gaya 0, maka benda tersebut akan tetap. Jadi, dengan persamaan sigma F sama dengan 0. F itu apa, Dede? Gaya. F itu gaya dengan satuan Newton. Nah, melalui hukum 1 Newton ini juga terdapat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi bayangkan jika kita berada dalam pesawat, kita akan berpikir bahwa pesawat itu tidak bergerak kan? Ya. Misalnya kita duduk di dalam pesawat itu, kalian berpikir pesawat itu bergerak kan? Padahal pesawat tersebut bergerak relatif terhadap tanah dengan kecepatan konstan yang tinggi. Nah, itu sesuai dengan pernyataan dari hukum 1 Newton. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah 0. Sesuai dengan persamaannya sigma F sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan dari pernyataan hukum 1 Newton ini apakah ada yang ditanyakan? Tahu nggak? Selanjutnya akan masuk ke hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya, di mana persamaannya sigma F sama dengan massa dikali percepatan. F apa, Dede? Gaya. F adalah gaya. Satuannya apa? Kalau M ada apa? Massa. F itu massa. Satuan massa apa? Apa satuan massa? Satuan massa apa? Satuan massa kilogram. Nah, itu apa? Apa? Itu percepatan. Satuan percepatan apa? Meter per kuadrat. Nah, sesuaikan sama bunyinya percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi hukum 2 Newton ini penerapannya tuh juga banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kakak mau tanya nih ke kalian. Pertanyaannya, mengapa sebuah bus besar bergerak dengan kecepatan rendah lebih sulit dihentikan daripada sebuah baja yang bergerak dengan kecepatan rendah juga saat mereka bertabrakan? Kalian tahu nggak?
Ada yang tahu? Saat bus bergerak, kecenderungan untuk berhenti akan lebih sulit daripada bajai karena massa kelembapan bus lebih besar daripada bajai. Jadi kan kakak tadi udah jelasin tuh apa itu kelembapan. Nah, kelembapan itu yaitu ukuran kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan gerak awalnya. Jadi kelembapan yang dimiliki oleh bus lebih besar dibandingkan kelembapan yang dimiliki oleh bajai. Nah, maka sehingga gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan bus tersebut lebih besar dibandingkan bajai. Oke, Dek. Maka sesuai juga dengan hukum Newton. Semakin besar massa benda, maka percepatan benda akan semakin kecil jika diberikan gaya eksternal. Karena di sini kan ada dijamin gaya total yang bekerja pada benda berbanding terbalik dengan massanya. Semakin besar massanya, maka semakin kecil juga percepatan. Semakin kecil juga jika diberikan gaya eksternalnya. Nah, itu pemahaman dari konsep hukum dua Newton. Selanjutnya kita akan masuk ke proposal. Sigma L sama dengan massa dikali percepatan. F itu apa tadi? Gaya. M itu massa. A itu percepatan. Nah, di sini massanya berapa? Gaya. Habis itu selanjutnya diketahui apa lagi ada deh? Gaya. Berapa gayanya? 2. Ditanya apa? Percepatan. Jadi persamaan dari hukum dua Newton tadi apa? Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Karena di sini ditanyanya percepatan, maka
Masanya 0,45. Nah, jadi percepatan gerak benda tersebut adalah 4,44 meter per sekon kuadrat. 2 Newton dibagi sama 0,45 kg. Satuan dari percepatan tadi apa? Meter per sekon. Jadi masukkan satuan dari percepatan tersebut. Nah, dari pernyataan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Selanjutnya contoh soal kedua. Berapa gayanya? Gayanya tiga. Satuan ya. Masanya berapa? 3. Paham adik-adik? Tahu kan kenapa bisa dapat 5? Dari mana? Dibagi 3 dibagi 0,6 hasilnya 5. Jadi percepatan gerak balok kayu tersebut sebesar 5 meter. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Sebelum Bapak bahas hukum 3 Newton, ada yang ditanyakan dari hukum 2 Newton? Paham? Coba paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka
siapapun yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kan kakak kan tadi dari awal ada yang kakak bahas kan tentang berenang. Berenang itu termasuk dalam penerapan hukum 3 dengan persamaan dan aksi sama dengan reaksi. Jadi si berenang itu memberikan gaya. Air yang dihasilkan oleh gaya yang diberikan oleh berenang itu termasuk sebagai aksi. Reaksinya gaya yang diberikan oleh air secara berlawanan itu disebut sebagai reaksi. Nah, penerapan dari hukum 3 ini tidak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jadi misalnya kalian pernah lihat roket nggak? Roket kan terbang ke atas. Nah, roket terbang ke atas, gas yang disebutkan ke bawah disebut dengan reaksi. Jadi aksinya itu gaya roket yang terbang ke atas. Jadi kalau misalnya gas yang disebutkan ke bawah itu disebut dengan reaksi. Ada dari isu penjelasan kakak tadi ada yang ditanyakan. Paham? Kalau kalian paham, kakak akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Oke, cewek boleh satu kelompok berempat. Cowok boleh hitung dari berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4. Oke, nanti ada satu kelompok yang ada satu. Nanti adik masuk ke kelompok satu. Jadi ada satu kelompok nanti yang isinya 5 orang. Duduk sesuai kelompok masing-masing ya, mulai dari sekarang. Kelompok satu mulai kelompok satu. Sini. Mana yang dua yang ini kelompoknya ada kelompok berapa? Sudah selesai kelompoknya ya? Ada nama kelompoknya. Jadi kan di LKPD tersebut sudah ada langkah-langkah kerja gimana cara kalian menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika ada yang kalian tidak paham, boleh kalian tanyakan kepada kakak ya. Jadi kita dari sekarang ya.
Kalian coba nanti kalian jawab di sini, tapi jangan nanti kan di sini dugaan sementara itu jawaban sementara kalian juga kita lakukan sama tadi kelompok dua ini sudah siap nih. Jadi kelompok dua mau presentasi terlebih dahulu kalian dengan kawan ya. Kelompok dua boleh maju. Boleh maju semua boleh satu orang. Perkenalkan diri jangan Kami dari kelompok 2 yang bernama anggota Marvel dan Rian dan Ali. Mendengarkan hasil diskusi kami. Kenapa kau itu bisa jatuh dalam tugas sebenarnya karena ada daya yang tidak beri sana. Kami jelaskan peristiwa yang terjadi pada punya tidak diberi gaya jawabannya ketika kertas ditarik dengan perlahan, koin yang di atas kertas tersebut tidak jatuh ke dalam keran dan mengikuti kertas tersebut. Kedua, jelaskan peristiwa yang terjadi pada hukum Newton 1 diberikan gaya eksternal. Dan apabila diberi gaya eksternal ditarik secara tepat, koin yang di atas kertas akan jatuh dalam keran. Paham Dede? Sesuai hukum 1 Newton. Verifikasinya membandingkan hasil analisis data dengan teori yang ada di buku atau sumber lain. Jadi dari pernyataan yang didapat tadi itu sesuai dengan hukum berapa? Hukum Newton. Dan kedua-dua ini ada
2 Newton. Hukum 1 Newton. Jadi apa bunyi dari hukum 1 Newton adik-adik? Berdiri aja. Benda yang bergerak akan tetap diam. Bila benda bergerak dengan kecepatan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah 0. Nah, jadi kan tadi di dosa Mapel, kalau misalnya gaya pada hukum 1 Newton yang diberikan gaya eksternal, apa yang terjadi Mapel? Baiknya jatuh. Kalau lagi diberikan gaya eksternal, baiknya jatuh. Sesuai ini sama hukumnya kecepatan tetap apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah 0. Kalau misalnya tidak diberikan gaya eksternal, baik tetap dalam keadaan semula. Ikuti kan? Kalau misalnya diberikan gaya eksternal, baik Akan jatuh dalam K. beri tepuk tangannya kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Berdasarkan penjelasan kakak tadi dari hukum 1, hukum 2, hukum 3, ada yang ditanyakan? Tidak. Semuanya udah paham? Nah, kalau semuanya udah paham, maka ini satu orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin adik boleh? Bisa? Oke, kalau hanya bisa biar kak simpulkan. Jadi kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini, hukum 1 Newton berbunyi benda diam akan tetap diam dan benda bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah namanya apa jadi sigma f adalah hukum 2 Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Persamaannya apa? Sigma F sama dengan massa dikali kecepatan. Udah tahu kan apa itu F tadi? Massa udah tahu yang mana? Nah, hukum 3 Newton, setiap aksi akan menimbulkan reaksi jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Persamaannya F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton tadi pada apa? Pada roh? Berarti semuanya udah paham kan? Jika semuanya udah paham, nanti kakak akan kasih tugas ke kalian. Tugasnya nanti akan kakak share melalui Google Classroom ya. Oke, minggu depan kita akan mempelajari materi gaya gesek. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.